Ya silakan Amelia buka kamera. Ini udah belum, Kak? Kayak mirip si Reni ya. Adiknya bagaimana? Tapi mirip. Oke, silakan Amelia. Pertanyaannya apa? Aku sih nggak ada. Aku sih cuma mau nanya ini sih ya, Kak. Sebelumnya aku cerita dulu ya, Kak. Aku itu dari keluarga Muslim, tapi akhir-akhir ini tuh dari tahun 2002 tahun 2020 aku tuh udah mulai tertarik sama agama Kristen. Terus udah gitu aku tuh akhir-akhir ini tuh sering ikut sering lihat debat-debat kusiri gitu kan di YouTube. Nah, terus aku tuh kayak ada panggilan gitu loh, Kak, ke gereja. Aku tuh sempat tanya, aku tuh boleh nggak sih ke gereja? Sumpah aku ngomong aja gemeteran banget. Terus Kenapa gemetaran Amelia? nggak tahu. karena kan maksudnya keluarga aku mayoritas Muslim ya, Kak. Terus kayak eh, nggak mudah loh, Kak, kita beda atau pindah agama tuh kan nggak mudah ya, Kak. Terus ditambah aku juga sekolahnya tuh sekolah yang benar-benar Muslim banget gitu loh, Kak. Nah, terus aku tuh sampai ada ketika aku datang ke gereja, salah satu gereja di Jakarta, itu tuh aku tuh nangis, padahal aku tuh nggak ngerti puji-pujian apa yang dinyanyikan. Sampai terus ada salah satu kerabat aku yang bilang kalau itu tuh Roh Kudus tuh lagi bersama aku gitu. Terus itu bener nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Tapi Amelia, mohon maaf saya tanya, kamu kan sering nonton debat-debat kusir gitu kan? Nah, apa yang membuat kamu tertarik ikut Tuhan Yesus? Karena ada satu yang aku percaya itu gini. Di ajaran dikasih tahu katanya Isa itu kan diangkat ke atas, ya kan? Terus udah gitu nanti Isa tuh bakalan dibangkitin di hari akhir. Terus sedangkan nabi yang aku puja-puja, dia tuh meninggalnya karena diracuni sama budak. Logikanya, kalau aku pakai logika ya, Kak, kalau nabi yang aku puja-puja itu tidak bisa menyelamatkan aku, terus untuk apa aku memuja-muja dia? Sedangkan Yesus Kristus itu dia naik ke atas dan dia akan turun lagi ke bumi untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Logikanya gitu ya, aku pakai logika gitu, Kak, walaupun sebenarnya aku tuh takut masih salah-salah gitu loh, Kak. Oh gitu. Tapi kalau aku kira ini bunyi apa sih? Kayaknya ada yang nelpon dulu deh. Enggak ada. Iya, jadi gini. Walaupun memang Tuhan Yesus, aku pikir Tuhan Yesus Kristus itu aduh, apa ini ya? Apa itu? Bunyi apa? Kayak ada itu. Enggak pencet apa-apa, Kak. Ada mungkin masuk WA atau apa ya. Jadi gini loh cantik. Walaupun memang Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi memang betul-betul di akhir zaman itu Tuhan Yesuslah yang datang menjemput umatnya. Tuhan Yesus Kristus akan datang menjemput umatnya untuk masuk surga, dan juga dia akan sebagai hakim adil, ya. Di mana Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 ya. Di mana Tuhan berfirman, "Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru." Di mana di surganya Tuhan Yesus tidak ada lagi duka, air mata, tangis, ratapan, maut. Tapi Tuhan berfirman, "Akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Barang siapa menang, ia akan kuberikan mata air kehidupan. Akulah Allahmu dan engkaulah anakku." Nah, tetapi orang-orang yang tidak percaya, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang penakut, orang-orang yang melakukan kekejian atau melakukan kejahatan, mereka akan dicampakkan ke lautan belerang, itulah kematian yang kedua. Di Wahyu 20 juga ya, ayat 11 sampai 15,
Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan akan menghakimi semua umat manusia. Nah, kalau nama kita ada di dalam kitab kehidupan, kita selamat, kita masuk surganya Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak ada, berarti kita dicampakkan ke lautan belerang. Nah, bagaimana caranya supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Tuhan berfirman di Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Jadi memang keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus memerintahkan kita itu untuk memberitakan Injil. Sebab firman Tuhan di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sebab ia sabar terhadap kamu. Dan dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya dan bertobat. Karena apa? Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan sudah terbukti cantik. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus membangkitkan banyak orang mati dan sekarang mereka ada di surga itu di Matius 27 ayat 50 sampai 52. Nah, dia juga akan datang untuk membangkitkan kita yang percaya. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Orang yang percaya, orang yang melakukan kebenaran selama hidupnya, dia dibangkitkan bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, begitu cantik ya. Itulah tentang Tuhan Yesus. Tapi itu pilihan ada di tangan kamu ya. Kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus, itu kan pilihan di dalam dirimu ya. Karena negara ini juga menjamin bahwa setiap individu berhak meyakini agama mana yang mau dianutnya. Iya, itu yang bikin aku terdorong tuh gitu sih, Kak. Terus aku tuh sekarang tuh sering banget ke gereja kan, setiap minggu tuh aku ke gereja. Emang sih buat diterima di masyarakat itu susah banget. Apalagi kalau yang keluarga mayoritas muslim tuh sampai kayak harus berantem sama orang tua. Kalau aku pribadi sih mikirnya kita kan kita kan lahir itu dengan agama bawaan ya, bukan agama pilihan. Jadi menurut aku kalau kita udah dewasa, kita bisa memilih mana agama yang baik untuk kita. Iya, tapi gini Amel, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, ikutlah sungguh-sungguh. Tapi ingat, jangan pernah kamu menjelekkan agama sebelumnya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi semua orang, bahkan kita disuruh berdoa bagi musuh, yaitu di Matius 5 ayat 40 sampai 44 Tuhan berfirman, kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ajaran kasih tertinggi itu memang hanya dari Tuhan Yesus. Karena kita dituntut hidup sempurna, hidup penuh kasih, hidup kudus, bukan sekedar baik. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih. Dia menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar ya. Itu tadi tertulis di Matius 5 ayat 40 sampai 44. Nah, begitu cantik. Ya, Kak. Makasih Kak ilmunya. Saran saya sih kamu itu kalau ikut Tuhan Yesus itu baca Alkitab. Iya. Ya, karena tidak cukup hanya pergi ke gereja, tapi baca Alkitab juga. Iya, download. Tapi kan itu kan ada kejadian 1 sama kejadian 2 ya, Kak. Itu tuh kayak aku masih belum ngerti gitu loh, Kak, kalau baca-baca sendiri. Kalau saran saya sih kamu baca mulai dari Matius cantik. Dari Matius, Kak. Iya, ya. Ya, nanti kalau kamu ada sesuatu yang kamu tanya, silakan DM saya. Saya sudah fallback. Oh, ya. Ada yang bilang settingan, saya tidak kenal Amelia. Enggak, bukan settingan, seriusan. Iya, ya. Oke, seperti itu ya Amelia. Nanti kalau ada yang mau kamu tanya, kamu baca Alkitab, kamu nanti bisa DM saya. Ini artinya apa, Kak? Nanti saya akan balas. Ya. Saya akan jawab. Makasih banyak ya. Ya, makasih ya. Cantik ya, kayak artis ya Amelia ini loh. Wow, haleluya.
Amelia, saya bisa berdoa bagi kamu nggak? Izin. Boleh kak, aku mau banget. Iya ya. Oke teman-teman, kita berdoa ya bagi Amelia ya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada saudari kami Amelia Tuhan, dia sudah menceritakan pengalaman hidupnya bahwa dia tertarik ikut Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mengenal Amelia, Engkau mengenal pribadinya, dan kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan, tapi ada rencana yang indah yang Kau sediakan buat Amelia. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Amelia, Engkau yang menyentuh hatinya, yang menerangi jiwa dan pikirannya, agar dia mencintai Engkau dengan sepenuh hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Karena kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang sudah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi Amelia, yang telah memberikan keselamatan kekal kepadanya sesuai dengan firman-Mu di Yohanes 10 ayat 28, bahwa Engkau memberikan hidup kekal kepada anak-anak-Mu. Dan kami percaya Amelia adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang membentuk membimbing Amelia supaya tetap hidup di dalam Engkau. Kasihanilah Amelia Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menjaga dan menopang, yang selalu menyertai, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati dan mengasihi, memberikan damai sejahtera kepada Amelia dan keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, yang penuh kasih dan cinta, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya Amelia. Iya kak, makasih ya, bimbing terus ya kak. Ya, sama-sama cantik. Ya, amin amin. Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan Amelia juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Amelia yang cantik dan manis. Itu gimana?